Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Al-Muslim, hari ini Gio, Namira, dan Devan belajar tentang kegiatan peduli lingkungan. Mereka mengerjakan tugas dari Bu Guru untuk menjelaskan upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian sumber daya alam. Ayo kita lihat obrolan mereka. Tujuan pembelajaran hari ini, 1. Murid mampu menjelaskan sumber daya alam dan perubahan iklim. 2. Murid mampu menjelaskan upaya mitigasi pelestarian sumber daya alam dan perubahan iklim. Muatan pembelajarannya, Imtak, Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Muatan leadership, skill, learning to learn meningkatkan rasa ingin tahu. Sedangkan untuk Green Education, pilar 4, membangun komunitas. Nah, anak-anak hebat, kita juga punya profil lulusan. Saat belajar, Ibu akan menilai profil religius dan cakap. Teman-teman, mengapa cuaca selalu tidak menentu? Ya, kadang-kadang suka panas dan tiba-tiba hujan. Yuk kita tanya ke Bu Guru penyebab hal tersebut. Bu Guru, apa penyebab cuaca berubah-ubah? Anak-anak hebat yang Ibu sayangi, mari kita melihat tentang ekosistem atau sumber daya alam di laut. Nah, kalian bisa melihat sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sehingga dengan adanya pohon kelapa kita bisa memanfaatkan untuk bangunan. Buahnya untuk apa? Betul, untuk sumber pangan. Di sini ada ikan-ikan. Coba kalian lihat, ada ikannya. Nah, ikan-ikan yang sedang berenang. Oke, kalian bisa melihatnya ya. Ikan merupakan sumber protein hewani dari laut. Nah, kalian dengan sumber protein ini bisa membangun sel-sel kalian yang sudah rusak, sehingga kebutuhan gizi dalam tubuh itu menjadi seimbang. Nah, di nomor 7, biasanya untuk menghilangkan dingin, si nelayan ini membuat perapian, yaitu api unggun, dan api itu dapat terjadi karena bahan bakar ataupun gesekan. Nah, kalian lihat di sini nomor 8 apa? Ya, krep, betul sekali. Merupakan sumber daya alam dari laut yang kaya protein sebagai bahan pangan. Nah, kemudian nomor 9. Tidak lupa bahwa sumber daya alam dapat diperbarui antara lain adalah matahari. Nah, matahari ini berfungsi dan bersinar membantu aliran energi di bumi, yaitu untuk proses fotosintesis. Setelah kalian melihat tentang jenis-jenis sumber daya alam yang ada di laut, maka di sini kita belajar tentang pentingnya sumber daya alam. Sumber daya alam yang pertama itu sebagai sumber kehidupan. Tadi sudah lihat sebelumnya tentang video sumber daya alam yang ada di laut apa saja. Ya, ada ikan, ada juga kepiting. Nah, keduanya adalah sumber protein. Sumber daya alam juga sebagai pendukung ekonomi. Contohnya di sini adalah saat menambang minyak. Ini menghasilkan minyak bumi. Selanjutnya, permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, apa saja? Yang pertama, eksploitasi berlebihan. Salah satu eksploitasi berlebihan yaitu menebang hutan. Kemudian menangkap ikan dengan putau. Nah, ada juga membakar hutan. Nah,
Kenapa ketiga ini termasuk eksploitasi berlebihan? Ya, betul. Karena ketika kita menebang hutan secara terus-menerus, maka hutan tersebut lama-lama menjadi gundul. Nah, selanjutnya masalah polusi. Polusi ini sama dengan pencemaran. Ini ada 3, polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Udara disebabkan oleh apa? Ya, ini salah satu dari penyebab polusi udara. Asap pabrik, limbah pabrik. Nah, ini menyebabkan polusi air. Kalau airnya terpolusi atau tercemar, maka kehidupan manusia akan terganggu. Selain itu, hewan-hewan di dalam air itu juga tidak akan hidup. Maka polusi air akan menyebabkan kurangnya atau rusaknya ekosistem air. Nah, selanjutnya bagaimana dengan polusi ada di tanah atau pencemaran tanah. Nah, ini juga disebabkan oleh plastik, kemudian penggunaan pestisida. Nah, kedua hal ini akan menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Nah, sekarang kalian bisa mencari dan searching apa saja upaya pelestarian sumber daya alam menurut kalian. Kalian bisa jawab di kolom komentar. Sekarang Ibu akan memberikan satu tugas untuk kalian, studi kasus pelestarian sumber daya alam. Kalian dapat searching dengan tab kalian. Yang pertama, bagaimana pengelolaan sampah. Yang kedua, tentang keberhasilan reboisasi. Yang ketiga, tentang penggunaan energi surya. Nah, kalian dapat menuliskan dengan Samsung Note, kemudian nanti dilaporkan dan presentasi. Selamat mengerjakan, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.